Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 kelas 11 MIPA 3 akan menyampaikan materi tentang gangguan dan kelainan pada sistem reproduksi manusia. 1. Endometriosis, yaitu penyakit pada sistem reproduksi wanita yang disebabkan jaringan endometrium tumbuh di luar rahim atau vagina. Penyebab dan gejala endometriosis. Penyebab endometriosis belum diketahui secara pasti, tetapi diduga terkait dengan gangguan aliran darah menstruasi, perubahan sel-sel jaringan lain menjadi sel endometrium, serta perpindahan sel endometrium melalui aliran getah bening. Gejala utama endometriosis adalah nyeri atau kram hebat di bagian bawah perut atau panggul. Keluhan lain yang dapat muncul adalah nyeri saat berhubungan seksual, volume darah yang sangat banyak ketika menstruasi, muncul darah pada feses atau urin, dan diare. Pengobatan endometriosis. Salah satunya dengan cara pemberian obat-obatan untuk meredakan nyeri, terapi hormon untuk menghambat pertumbuhan jaringan, dan lain-lain. 2. Hamil anggur atau mola hidatidosa merupakan suatu kehamilan yang tidak berisi janin, melainkan berisi gelembung-gelembung mola dan bekuan darah. Hamil anggur dapat menyebabkan kesakitan atau kematian karena pendarahan, tembusnya dinding rahim oleh proses mola dan infeksi. Penyebab hamil anggur atau mola hidatidosa terjadi karena awal proses pembuahan yang tidak normal. Bisa karena sperma yang membuahi sel telur kosong atau terdapat 2 sperma yang membuahi 1 sel telur. Ibu hamil biasanya terdeteksi hamil anggur saat pemeriksaan rutin kehamilan. Gejala hamil anggur diantaranya yaitu pendarahan pada trimester pertama. Terkadang pendarahan ini bisa mirip dengan pendarahan implantasi. Mual dan muntah yang sangat parah, perut terlihat membesar melebihi usia kehamilan, keluarnya cairan berwarna kecoklatan atau gumpalan-gumpalan seperti anggur dari dalam vagina. 3. Herpes genital atau herpes simplex adalah suatu infeksi menular seksual yang disebabkan oleh virus herpes simplex atau HSV. Setelah pengidap terinfeksi, virus menetap secara dorman dalam tubuh dan dapat terjadi reaktivasi hingga beberapa kali dalam setahun. Gejala yang timbul adalah bintik-bintik berkelompok pada kemaluan, hilang dan timbul, akhirnya menetap seumur hidup. 4. Gonor atau yang disebut juga dengan kencing nanah adalah penyakit menular seksual yang disebabkan oleh bakteri yang bernama Neisseria gonorrhoeae atau gonococcus. Bakteri tersebut berbahaya karena dapat menyerang dubur, serviks atau leher rahim, uretra atau saluran kencing dan sperma, mata, dan juga tenggorokan. Gejalanya berupa nyeri buang air kecil dan cairan abnormal. Pada pria, mengalami nyeri di testis, sedangkan pada wanita mengalami nyeri perut bagian bawah. Namun, pada beberapa kasus, gonor tidak memiliki gejala. 5. Kanker leher rahim, yaitu kanker yang menyerang leher rahim atau serviks. Pada stadium lanjut, kanker ini memiliki gejala pendarahan setelah menopause dan keputihan atau keluarnya cairan kekuning-kuningan berbau dan bercampur darah. 6. Sifilis atau raja singa, yaitu penyakit kelamin yang disebabkan oleh infeksi bakteri Treponema pallidum. Gejala yang timbul adalah luka pada kemaluan, bintik atau bercak merah di tubuh, kelainan saraf, jantung, pembuluh saraf, dan kulit. 7. Candidiasis vulvovaginalis merupakan infeksi jamur pada organ intim wanita yang disebabkan oleh jamur Candida. Dengan gejala-gejala seperti rasa gatal yang ekstrem di vagina, rasa nyeri dan terbakar saat buang air kecil, rasa tidak nyaman saat berhubungan seks, pembengkakan pada vagina dan vulva, keputihan yang menggumpal. 8. Impotensi. Impotensi sendiri adalah kondisi ketika penis itu tidak bisa ereksi atau tidak mampu mempertahankan ereksi meski mendapat rangsangan seksual. Impotensi merupakan masalah seksual yang rentan terjadi pada pria usia 40 tahun ke atas. Penyebab impotensi
Hipotensi dapat disebabkan oleh berbagai hal, mulai dari proses penuaan, gaya hidup yang tidak sehat, gangguan psikologis, cedera, hingga efek samping obat-obatan. Hipotensi juga dapat dipengaruhi oleh beberapa penyakit seperti gangguan hormon, diabetes, hipertensi, dan penyakit jantung. AIDS yaitu penyakit menurunnya sistem kekebalan tubuh akibat infeksi virus HIV. Penyakit ini ditularkan melalui hubungan seksual, bertukar jarum suntik, transfusi darah, dan juga hubungan antara ibu dan anak melalui ASI. Beberapa gejala penyakit Aedes yaitu berat badan menurun tanpa diketahui sebabnya, infeksi jamur di mulut, tenggorokan, dan vagina, juga pembengkakan kelenjar getah bening di ketiak, leher, dan selangkangan. Pengobatan untuk penyakit Aedes. Tidak ada obat untuk penyakit Aedes, tetapi kepatuhan yang ketat untuk mengonsumsi regimen antiretroviral atau ARF dapat secara dramatis memperlambat bertambah parahnya penyakit serta mencegah infeksi sekunder dan komplikasi. Prostatitis merupakan peradangan pada kelenjar prostat. Peradangan kelenjar prostat ini dapat diikuti oleh peradangan uretra. Adalah penyakit prostatitis, yaitu urin berbusa dan berbau tidak sedap, terdapat darah dalam urin atau sperma, terus-menerus merasa ingin buang air kecil atau malah sulit buang air kecil, nyeri saat buang air kecil, buang air besar atau ejakulasi, dan lain-lain. Beberapa pengobatan prostatitis bisa dilakukan antara obat untuk melawan bakteri dapat diberikan secara oral atau diminum, atau jika pengidap berada dalam kondisi yang berat. Lalu, obat anti peradangan diberikan untuk mengurangi rasa nyeri, menurunkan demam, dan membuat pengidap merasa lebih nyaman. Obat yang berguna untuk menghambat adrenalin. Obat golongan ini diberikan untuk menghilangkan gejala nyeri saat berkemih dengan cara membantu relaksasi otot dan leher kandung kemih.